Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ternyata lembaga-lembaga survei yang beredar hari ini menjadi simpang siur begitu ya. Katanya Prabowo sudah 51% ya. Ini survei terbaru sebulan jelang Pilpres ya, Anies Muhaimin dekati Prabowo Gibran. Hanya terpaut 2,3%. Itu terbaru di detik-detik akhir begitu kan ya. Pencoblosan 1 bulan dari sekarang begitu. Artinya apa? Terpaut 2 sampai 3%, 2,3% itu menunjukkan hanya berapa juta di situ begitu kan. Kalau ini dilakukan secara maksimal oleh Anies Baswedan, bukan tidak mungkin lembaga-lembaga survei akan setara di situ begitu kan. Dan ini yang kemudian mengapa Anies Baswedan ya dicegal sana sini, intimidasi ya, videotronnya sana sini diturunkan. Ya, karena pada hakikatnya lembaga-lembaga survei hari ini sudah memastikan bahwa Anies Baswedan akan masuk di putaran kedua ya, dan bahkan satu sisi ya versus Prabowo versus Anies Baswedan. Maka kemudian pendukung-pendukung Pak Ganjar saya kira banyak yang mendukung Anies Baswedan ya, walaupun tidak semuanya, tapi pada kenyataannya insya Allah akan mutlak ya kalau mereka bersatu di situ begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya lembaga-lembaga survei hari ini yang mengatakan sudah 51%, 61% dan sebagainya begitu. Menurut saya pribadi begitu kan ya, itu hal yang biasa. Itulah lembaga-lembaga survei. Jadi pemilihan presiden itu tidak ditentukan oleh pada lembaga survei. Kalau ditentukan pada lembaga survei ya ngapain ya, buat survei aja di situ begitu kan. Ya, jadi ya ditentukan oleh ya otoritas power, yaitu adalah rakyat di situ begitu. Mana yang seharusnya kita pilih dan mana yang tidak di situ. Rasanya ya kalau head to headnya adalah Prabowo dengan Anies Baswedan, saya kira kemungkinan besar kemenangan itu adalah Anies Baswedan begitu. Kemungkinan besar di situ ya. Survei terbaru sebulan ya jelang Pilpres, Anies Muhaimin dekati Prabowo Gibran hanya terpaut 2,3% katanya begitu. Bahkan hasil survei LKPI, lembaga survei independen, pada hasil survei tersebut paslon nomor urut 2 Prabowo dan Gibran memiliki perolehan 35,5% dan untuk paslon 01 Anies Baswedan Muhaimin sebanyak 33,% dan sementara 03 perolehan 16,8%. Nah, itulah yang menjadi cikal bakal bahwa katanya lembaga-lembaga survei memenangkan Prabowo begitu kan ya. Sudah jelas menang satu putaran katanya begitu. Jadi menurut saya pribadi ya mungkin satu sisi surveinya masuk angin atau apa begitu kan ya. Jadi kekuatan untuk memilih calon pemimpin itu berada di tangan rakyat, bukan berada di tangan lembaga-lembaga survei begitu kan ya. Jadi artinya saya kira justru ya survei-survei seperti ini yang kemudian memberikan satu statement yang sangat luar biasa begitu kan. Padahal angka surveinya udah dibangun ya, dibangun-bangunin ya. Berarti aslinya pantas kalang kabut katanya. Ini komentar-komentar netizen. Di negeri yang menganut sistem demokrasi ada beberapa hal unik yang terjadi. Tempat kampanye dibatalkan, baliho diturunkan, videotron di take down. Lucunya ini hanya berlaku untuk paslon yang surveinya paling rendah nomor 1. Amin. Mengapa ya? Ya, Anies survive ya, survive better begitu kan ya. Ini komentar-komentar dari netizen. Tapi saya agak kebingungan begitu kan melihat situasi demokrasi hari ini. Mengapa 01 itu yang jelas-jelas ya surveinya paling bawah begitu kan? Mengapa ada sesuatu seolah-olah ada keterlibatan mereka untuk bagaimana mengacaukan Anies Baswedan begitu kan? Yang mungkin katanya membuktikan bahwa lembaga survei ini yang katanya memenangkan Prabowo begitu kan ya, yang katanya satu putaran, ternyata begitu kan tidak mungkin ya menang satu putaran di situ. Maka bagaimana caranya Anies Baswedan diserang sana sini begitu kan. Pada hakikatnya ya intimidasi, ya baliho-balihonya banyak yang dicoret-coret sana sini begitu. Itu artinya apa? Artinya menunjukkan bahwa Anies Baswedan kenapa lembaga surveinya di urutan ketiga begitu kan ya, dan sasarannya Anies Baswedan di situ begitu. Itu kan aneh begitu kan ya. Jadi apa-apa diturunkan, apa-apa panik begitu kan. Survei terbaru sebulan jelang Pilpres, Anies Muhaimin dekati Prabowo Gibran hanya terpaut 2,3%. Lembaga Konsultan Politik Indonesia LKPI Starpol ya merilis hasil survei elektabilitas pasangan calon ya Capres Cawapres Anies Baswedan, di mana Anies Muhaimin ditempel ketat Prabowo Gibran.
Survei tersebut dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2023 hingga 4 Januari 2024 dengan mewawancari 2.500 orang yang berusia 17 tahun ke atas. Itu 2.500 begitu kan, bukan 1.200 begitu kan ya. Adapun wawancara dilaksanakan secara tatap muka di 38 provinsi di Indonesia dan metode survei ini memiliki margin of error-nya kurang lebih 2% pada tingkat keterpercayaannya. Pada survei tersebut ya paslon nomor urut 2 ya Prabowo Gibran memiliki 35,5% dan untuk paslon Anies Baswedan 33% dan Pak Ganjar Mahfud 16,5% ya. Artinya ini hanya terpaut 2% begitu kan ya. Terpaut 2%, bayangkan begitu kan. Bukan tidak mungkin 2%, ini angka yang kecil di situ begitu kan. Ya, orang-orang yang masih belum menentukan di situ bisa menentukan yang pilihannya kepada Anies Baswedan di situ begitu. Jadi saya kira bahwa lembaga-lembaga survei hari ini sudah mulai sudah mulai saling jadwal ya. Ini muncul segini, muncul segini, muncul segini dan sebagainya. Tapi pada kenyataannya masyarakat kan tidak bodoh begitu kan. Masyarakat cerdas hari ini melihat situasi politik yang kemudian yang dilihat oleh masyarakat begitu kan ya. Karena masyarakat mengatakan bahwa ngapain sih pilih pemimpin yang punya rekam jejak pelanggaran ini, pelanggaran itu dan sebagainya. Ngapain sih ya memilih Jokowi 3 periode? Kan begitu logika orang begitu kan. Artinya ini menjadi dampak luar biasa di situ begitu. Dan bahkan kekalahan seorang Prabowo di situ dari 2014, 2019 sampai 2024 itu menurut saya pribadi karena Prabowo tidak punya program yang mau ditawarkan ya, tidak punya prestasi yang mau ditawarkan kepada rakyat. Realnya apa coba bayangkan begitu kan. Ya itu tidak ada di situ dibandingkan dengan Anies Baswedan dengan Pak Ganjar yang sudah jelas-jelas bersentuhan langsung dengan masyarakat, keinginan masyarakat dan sebagainya begitu kan. Itu yang poin penting yang saya amati begitu kan. Berdasarkan data tersebut peneliti Starpoll Kurniawan Zain mengaku bahwa pemilihan presiden akan berlangsung 2 putaran. Pasalnya ketika pasangan calon tersebut masih berada di bawah angka 40%. Saya pesimis pemilu dapat dimenangkan 1 putaran oleh ketiga paslon apabila diberhentikan peta elektabilitas mutakhir katanya begitu ya. Kurniawan juga mengungkapkan bahwa hasil survei tersebut pasangan Amin Muhaimin mampu mengerus suara dari suara Prabowo yang notabene telah mencalonkan diri sebagai capres sejak 10 tahun terakhir ya. Ini sudah jelas di situ begitu. Karena apa? Karena orang yang suka Prabowo tapi tidak pada suka Gibran, jalan solusinya adalah Anies Baswedan begitu kan. Tapi yang jelas pasangan calon Amin mampu menguras basis suara tradisional Prabowo. Begitu telah membuktikan pilpres setidaknya dalam 1 dekade akhir ini. Ya kita akan buktikan aja di situ begitu. Dalam artian bahwa apa yang terjadi dan dilakukan oleh Anies Baswedan hari ini benar-benar menjadi magnet di situ begitu. Pendukung-pendukung Prabowo di 2014, 2019 yang kemudian yang tidak suka pada Gibran begitu karena ia anggap Jokowi 3 periode begitu. Maka kemudian ini ya setidaknya orang akan melihat wah ini kalau seperti itu terus ya mending pilih Anies Baswedan begitu kan. Jadi lihat saja nanti buktinya begitu kan ya. Jadi dulu itu kenapa Prabowo kuat ya karena memang ya 2019 itu ya masyarakat desa kiai kampung ya bersatu di situ. Tapi pada kenyataannya sekarang yang dianggap sebagai meninggalkan pendukung-pendukungnya begitu kan ya berkoalisi dengan pemerintah ya sebenarnya sah saja. Tapi pada kenyataannya sekarang kan susah juga begitu seorang Prabowo untuk menang begitu kan ya. Satu sisi yang ditawarkan prestasinya tidak ada, dampaknya ke masyarakat apa dan sebagainya di situ belum nampak begitu kan. Mungkin itu ya yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe dari YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.